Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat member Point of Hijamah yang berbahagia, dalam diskusi kita pada malam hari ini tentang kenapa kita menggunakan kasa, tidak menggunakan tisu. Karena di dalam SOP PBI itu tisu ditengarai sebagai bahan yang di sana terdapat hal-hal yang membuat dia menjadi karsiogenik, yaitu menjadi pemicu adanya sel-sel kanker di jangka waktu yang lama. Sama seperti rokok, barangkali satu kali merokok tidak masalah, dua kali merokok nggak masalah, tetapi di jangka lamanya bisa mengganggu kinerja paru-paru. Demikian pula tisu secara bahan dia tidak diperuntukkan untuk perlukaan. Nah, untuk perlukaan kita menggunakan kasa. Kasa nggak mahal kok. Kasa itu murah. Segini. Ini di apotik 7.500. Jangan beli yang kasa steril yang sudah kemasan kotak itu. Itu hanya beberapa isinya dan mahal. Kalau beli di apotik itu kasa yang gelondongan. Nah, kasa yang gelondongan segini isinya buahnya ini hanya 7.500. Bagaimana cara menggunakan kasa? Simak, kita akan membuat kasa sebagai pembersih dari luka sayatan bekas bekam kita semuanya. Ini siapkan ya. Jadi kita akan sobek-sobek kasanya. Siapkan buku seperti ini saja ya. Nanti kita akan menggunakan buku ini sebagai landasan bagi kita untuk memotong. Ini lilitkan saja kasa kita seluas buku tulis, dililitkan saja ya, dililitkan. Nah, terus dililitkan panjang ternyata. Jadi kalau beli kasa bukan kasa yang sudah dalam kotak itu, tapi kasa gelondongan. Sudah? Nah, sekarang kita potong. Kita potong ya. Sebelah kanan dan kirinya. Jadi pas luasnya seluas buku. Sebelah sini juga sama, kita potong. Kesulitan sudah, karena ini sudah selesai.
Kita sempurnakan potongannya. Jadinya banyak sekali ya. Jadi satu gelondongan seperti ini jadinya ini banyak sekali. Tinggal kita lipat. Bagaimana cara melipatnya? Yaitu bagian yang berserabut itu berada di tengah. Dipastikan berada di tengah. Kita ambil satu persatu begini ya, satu persatu. Kita jadikan 2. Sebentar, saya kesulitan karena anak saya suruh merekam belum bisa, masih kelas 4 SD. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadikan 2 begini ya. Jadikan 2 seperti ini. Kemudian kita lipat sini ke tengah. Dan ini ke tengah. Jadi ke tengah seperti ini semuanya. Jadi prinsipnya itu yang berserabut itu ada di dalam. Ada di dalam. Kita lipat secara vertikal dan kita lipat secara horizontal. Baru bisa kita lipat lagi begini. Ini sudah cukup untuk membersihkan bekas luka sayatan yang ada darahnya itu. Ya, 2-3 titik itu cukup dengan segini. Kalau kita sudah terampil untuk membekam, cukup satu saja itu bisa kita gunakan untuk membersihkan sampai 3 titik bisa. Jadi kita asah keterampilan kita untuk menggunakan kasa. Dan kasa di dalam proses pembersihan kita pegang dengan tangan kiri dan kop atau cuppingnya kita pegang dengan tangan kanan. Tangan kanan ketika memegang kop jangan sampai terkena darah. Jadi yang berkemungkinan besar terkena darah itu adalah tangan kiri. Tangan kanan harus steril. Memegang kop. Ini kasa steril. Setelah kasa kita potong, kita lipat secara horizontal dan vertikal dengan serabut-serabutnya yang ada di tengah. Kita kemudian masukkan ke tempatnya. Beli tempat seperti ini ya. Ini efektif sekali. Untuk apa? Untuk kebersihan. Tidak ada debu ya yang melekat. Kemudian juga steril, betul-betul steril. Dan bisa disterilkan, dimasukkan ke dalam tromol kepada mesin sterilisasi. Atau kalau nggak memiliki mesin sterilisasi, bisa dimasukkan ke dalam kukusan dengan kondisi tertutup rapat. Kenapa dengan kukusan dalam kondisi tertutup rapat? Karena di dalam proses sterilisasi itu yang dibutuhkan adalah pemanasan kering, bukan basah. Maka ketika dibuka terkena uap airnya menjadi basah, itu menjadi tidak berhasil di dalam sterilisasi. Maka harus pemanasan kering. Kita tutup rapat-rapat. Di sini ya, ini
sudah ada beberapa yang sudah saya lipat. Nah, ini. Jadi masih banyak ini. Jadi kasa itu nggak mahal, malah murah kok. Ya, ini masih banyak. Kita lipat lagi ya. Bagian serabut ada di tengah, ya. Bagian serabut ada di tengah. Seperti ini. Ya, lipat jadi 2. Ini secara vertikal ya. Kemudian kita akan masukkan sini ya nanti. Nah, sini dan ini. Nah, ini. Sudah ketemu. Nah, di tengah. Nah, kita tutup seperti ini. Sudah sederhana sekali ya. Demikianlah diskusi kita di dalam point of hijama di dalam penggunaan kasa terhadap bekas luka sayatan atau suntikan lancet bekam. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Saya admin pengasuh Point of Hijama. Terima kasih perhatiannya. Lukman Hakim, LH Terapis Al Hijama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.